Yeah, White Tiger. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. Kalau orang mau jalan depan bapak, dia permisi dulu, bapak bilang silahkan, itu didiamkan. Kan enggak kan? Mau saya diamkan dia atau mau saya biarkan dia mencoret pun, dia pasti akan melakukan itu, Pak. Poinnya bukan di situ, Pak, tapi Bapak bilang silahkan Enggak. saja. Poinnya di silahkan Permasalahannya. sajanya saja, Pak. Bapak bilang silahkan ya berarti mengizinkan. Tidak. Loh. Tidak silahkan tuh mengizinkan. Maksudnya saya persilahkan, nanti ya kalau udah ada piloksnya kalian buat dicoret di situ, ya itu udah kesalahan. Itu udah melanggar hukum gitu saja, Pak. Berarti gini, Pak, saya mau tanya deh. Misalnya itu kan kita kan bertamu di rumah Bapak, ya kan? Di rumah Pak Eros ini. Dia yang punya kuasa di situ, dia yang tahu barang yang boleh diambil, apa yang boleh dilakukan tuh di situ apa saja. Dan mau saya tahu atau enggak, kalau misalnya saya contoh, saya datang ke rumah Pak Eros ya di pengadilan itu. Saya nanya, Pak, ini vasnya boleh diambil apa enggak? Terus dia bilang silahkan. Yang jelas-jelas kalau ngambil vas itu kejahatan, terus sekarang saya salah gitu kalau misalnya saya ambil. Padahal kan dia ngomong silahkan, Pak. Oke, ya silakan, Pak. Gimana Pak Riz? Ya, mungkin gini ya, Pak ya. Saat itu posisinya itu bukan sedikit, tapi itu ramai sekali, Pak. Orang yang memakai atribut White Tiger. Berarti pada saat itu Pak Eros menghindari ini karena tertekan atau gimana? Jadi ya saya menghindari konflik aja saat itu. Jadi ya udahlah. Saya pun udah melapor ke kepolisian juga dan ada polisi yang patroli di saat kejadian terjadi saat pada itu. Jadi ya saya serahkan kepada kepolisian. Iya. Dan pas polisi ada kita nggak ada lari, kita masih di sana ngobrol santai. Ya intinya di sini memang yang diperbuat itu salah. Iya, tapi diizinkan. Kalau itu mau mengatakan tentang seni ya, seni dengan menggunakan nama orang lain, dan ini loh Pak, yang bikin saya resah tuh ini dikarenakan terjadi setelah persidangan sengketa aju banding kemarin selesai. Karena sebelumnya tidak ada hal seperti ini Pak. Oke, gini saya jelasin ya Pak ya. Yang pertama itu kan yang tadi sudah saya bilang bahwa vandalisme itu adalah pelanggaran hukum ya. Yang kedua, gini, ini harus digarisbawahi Bapak-bapak ya, bahwa pengadilan itu adalah instansi yang ada di bawah negara Indo-Pride, bukan properti pribadi yang dimana itu kepemilikan punya negara gitu. Izin untuk melakukan pencoretan atau pengerenovasian itu tidak berdasarkan dari pribadi. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya silakan dilanjut aja Pak. Silakan lanjut aja Pak. Untuk izin itu tidak bisa didasari oleh verbal ataupun persetujuan pribadi dari seseorang. Harus ada hitam di atas putih karena ini bersangkutan dengan properti negara gitu. Jadi mau pada saat itu diizinkan ataupun tidak oleh Pak Eros itu tidak sah izinnya. Yang satu gitu. Yang kedua itu tadi saya dengar dari ibu siapa ini? Mohon maaf. Crescencia. Ya, dari ibu ini kalian sudah mencoret terlebih dahulu baru ngomong, begitu? Enggak juga. Saya nanya pada tadi. Ibu ini nggak ada Pak di lokasi waktu itu. Oh, tadi ibu nanya apa? Yang tadi bilang mencoret dulu baru ngomong itu tadi apa? Bukan Bu. Saya menanya, kan tadi kan mereka debat nih antara Pak Eros dan dari pihak White Tiger. Iya. Di situ saya tanya dari pihak White Tigernya aja, kayak kan mereka bilang dikasih izin mencoret kan. Tadi kan mereka jelasin lagi tuh berkali-kali soal apa yang dibicarakan Pak Eros dan lain sebagaimananya. Nah, ketika mereka bilang bahwa mereka bilang kan ngobrol santai, sedangkan dari pihak pengadilan kan tadi mengakunya tidak ada obrolan santai, ya kan? Jadi saya make sure lagi obrolannya apa supaya bisa dinilai oleh lebih banyak orang apakah obrolannya santai atau tidak itu.
Nah, ya udah. Paling coba sampai situ dulu, silakan kalau mau ditanggapin sama bapak-bapak WT ini. Ya itu paling Pak yang Sebenarnya gini sih, yang ngizinin kita vandalisme kan yang lapor ya. Coba balik lagi ke Bapak ya. ya itu maksudnya poin saya Pak, maksudnya kan kalau di sini balik lagi kan kita namanya anak jalanan. Saya kan kalau saya pribadi sama anak-anak juga kurang terlalu tahu dengan hukum yang ada kan. Iya. Makanya kenapa anak-anak minta izin sama yang punya, karena kita rasa sebagai perangkat pengadilan yang ada di situ sebagai yang punya bangunan lah gitu. Dan dia juga mengizinkan kan. Ya kalau untuk vandalisme itu memang kejahatan, kita tahu pasti anak-anak juga tahu, makanya mereka nanya kan ke Pak Eros ini itu. Dan ternyata setelah dia ngomong silahkan itu, dia juga yang ngelaporin gitu loh. Kalau dia coba ngomong jangan Pak, di sini nggak boleh, kan nggak mungkin dilakukan juga. Nah, gimana Pak Eros tanggapannya? Oke. Gimana ya? Pada saat itu memang saya sudah bilang juga ke Rudolf. Pada saat itu. Kalau dia mau melakukan apa dan dia bilang, ya terserah saya saja. Jadi gimana ya Pak ya? Saya pun tidak ada kontrol kepada dia, tidak bisa mengontrol apa yang ingin orang lain lakukan, saya tidak bisa mengendalikan itu. Jadi pada saat itu ya, saya hanya bisa melihat saja Pak, dari jauh. Dan dengan ancaman-ancaman yang sudah diberikan kepada instansi pengadilan dari pihak luar, Iya, lanjut. itu membuat kita harus aware lagi Pak. Kita harus berhati-hati untuk bertindak gitu Pak. Dari jauh Pak ya? Sebelumnya sudah ada ancaman-ancaman ya? Sudah ada Pak. Oke. Nggak Pak, bentar. Saya mau nanggapin dulu. Ini kan dia bilang tadi cuma bisa nanggapin dari jauh. Padahal dia di sampingnya Rudolf. Nyamperin Rudolf. Iya, itu saya bilang, saya ngobrol sama dia. Kamu ngapain kayak gini? Ya terserah saya saja. Iya, tapi itu setelah diizinkan. Nggak bisa. Kalau masih muter-muter diizinkan, ya udah pembuktian mana kalau saya mengizinkan? Ya pembuktian Bapak juga mana dari omongan Bapak dari tadi. Kalau bahas bukti ini dari tadi nih. Gini, kalau pembuktian vandalisme itu sudah terbukti kalian. Iya kan ini vandalismenya, tapi yang ngizinin Bapak duluan. Masa saya harus ngajarin seperti kalian tuh anak yang baru belajar kan enggak ya? Enggak usah Pak Eros, ini Pak Eros. Sebentar Pak Eros, Bapak Eros kan yang tadi bilang. Jelaskan dari awal, kan tahu itu tempat umum Pak. Pak Eros, ini kan Bapak tadi kan yang bilang perlu bukti. Sabar Pak. Oke. Pak Eros kan bilang perlu bukti. Mana buktinya? Dari omongan tadi, jelas-jelas kan Bapak yang ngomong di depan Pak Kepolisian sama kita semua. Kalau memang Bapak yang mempersilahkan. Nah kalau untuk Rudolf ngomong kayak gitu ke Bapak, saya nggak tahu dong. Karena saya nggak di sebelah Bapak berdua. Bisa ya Bapak bohong kan? Nggak perlu Bapak jelasin seperti kita anak TK atau apa, nggak perlu Pak, kayak Bapak bilang tadi. Cuman yang plus gini sih, Brixen. Ada satu poin juga Brixen. Dia kan ngizinin nih, silahkan kalau mau coret-coret. Berarti dia ikut andil juga dalam poin vandalisme ini. Ikut andil? Kok kayak gitu? Lah, Anda mengizinkan? Saya kan petugas yang sedang bertugas. Anda mengizinkan, berarti Anda ikut andil. Ikut andil? Ya silahkan. Oh iya, itu karena Anda mengizinkan. Tidak kalau saya mengizinkan. Dan kata-kata seperti apa? Bapak ngomong gitu tuh jelas-jelas tadi pas saya tanya. Kenapa Bapak kan mengulangi sendiri di depan bapak-bapak polisi semua ini. Kalau memang Bapak ngomong mengizinkan kan, silakan saja itu tadi tuh, Pak. Kan keluar dari mulut Bapak, bukan dari mulut kita semua. Bentar, Kristen. Bentar, Kristen. Di situ pasti ada polisi juga. Nah, ketika Bapak melakukan vandalisme di kepolisian, lalu seorang polisi berkata, silakan saja Pak, tapi kan dalam arti kata lain seharusnya sebagai warga negara Indo-Pride yang sudah memiliki KTP, tahu peraturan yang berada di kota Indo-Pride. Maka jika bahkan tuan-tuan di depan saya ini mencoret tiang listrik lah, kita tidak usah berbicara tembok bahkan. Itu pasti karena mereka kepolisian, mereka bisa langsung bertindak Pak. Tapi karena kami pengadilan, maka dari itu kan tadi dari pihak pengadilan ada telepon polisi kan, lalu polisi pun datang ke sana gitu loh. Karena kalau misalkan itu memang bukan suatu tindakan yang diperbolehkan di negara ini, maka seharusnya polisi pun tidak akan merespon panggilan tersebut dan tidak akan datang Pak. Ya udah kalau gitu gini berarti Bu. Jawab sih Bu. Bentar, itu saya mau jawab argumen tadi tuh Bu. Kalau misalnya Ibu bilang nih, ada orang mau kayak ngelakuin kejahatan depan polisi. Terus polisi kasih izin lah langsung silahkan Pak lakuin. Ibu tadi bilang kalau misal Anda sebagai orang yang mempunyai KTP dan warga Indo-Pride sudah semestinya tahu hukum kan? Sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah kalau orang itu berarti sudah mau melakukan kejahatan terus diizinkan sama aparat
penegak hukumnya itu. Yang salah siapa Bu sekarang? Ah, Orang itu bodoh benar, yang Brislan. mau melakukan Nice. kejahatan atau polisi yang tahu hukum yang harusnya mencegah kejahatan tapi malah mempersilahkan. Nah itu yang saya tanyakan kan. Di sini kan poinnya itu kenapa terjadinya coret-coret ini karena Pak Eros ini mempersilahkan kan. Begini Pak, Bukan soal soalnya kita tahu hukum apa betul, enggak kan. saya paham yang Bapak ributkan tadi. Cuman begini Pak, karena Bapak itu bukanlah anak kecil yang masih belum mengetahui tidak benar, sesuatu perbuatan tidak benar dan ataupun benar. Misalnya Anak gini Pak, kecil. misalkan seorang anak kecil itu tidak tahu bahwa pencuri itu adalah perbuatan yang jahat. Maka dia bertanya kepada orang tuanya, ini saya boleh nggak ngambil barang yang bukan milik saya? Lalu ketika orang tuanya mengajarkan, iya boleh silakan. Lalu dia mencuri, itu menjadi kesalahan orang tuanya. Aduh, ini Tapi kejauhan. jika orang tersebut memiliki KTP, maka dia sudah punya akal budi untuk bertindak apa yang seharusnya ditindak atau tidak, Pak. Kalau misalkan dari diri kita sudah mengetahui vandalisme adalah Ini perbuatan aneh, ini salah, aneh. mau diperbolehkan oleh orang pun, orang itu tidak akan melakukannya, Pak. Iya gini Bu. Oke, kalau pakai logika itu Bu, saya jawab gini. Anggap si Rudolf nih ya. Balik lagi saya bilang kita ini orang goblok ya. Kalian yang lebih pintar karena kalian lebih tahu hukum kan. Gak usah pakai bahasa anggap kita anak kecil, anggap kita orang goblok. Itu aja Bu. Ya. Kalian lebih paham hukum. Si Rudolf ini tahu vandalisme itu kejahatan. Makanya dia tanya sama orang yang depan dia yang jelas-jelas itu punya tempat dia. Yang kayak tadi saya bilang loh Bu. Di sini kita menganggap kalian sebagai orang yang paham hukum. Dipersilahkan atau tidaknya, diperbolehkan atau tidak tadi. Kan sekarang udah jelas dilakukan vandalisme. Memang itu kejahatan. Pak polisi juga udah bilang kok, kita pun tahu. Cuman kan titik kenapa terjadinya vandalisme itu dipersilakan sama Pak Eros kan. Bukan soal kita anak bayi yang nggak tahu hukum, bukan gitu Bu. Kita di sini udah gede tapi Oke. udah tahu juga kalau vandalisme Izin memang ini nggak ya. boleh kok. Izin menanggapi apa ya? Ya, Silakan. Pada saat itu saya tidak mempersilahkan dan tidak ada kata izinkan sama sekali, tidak ada. Tapi saya menyarankan untuk tidak melakukan itu. Tapi ya itu betul. Kita berbeda pandangan tentang hukum di kota ini. Ya kalau memang Oke, gini orang Pak Eros, tersebut coba nekat. lebih rinci pada saat itu Pak Eros bilang apa? Yang kalian anggap itu sebagai izin tuh apa emang? Pak Eros bilang apa? Gini Pak, saya saat itu diancam Pak, intimidasi oleh sekelompok orang ini Pak di saat Oke, ya ada pengadilan. intimidasi. Sudah ada intimidasi dari awal Pak. Oke. Jadi kan kita ada rasa ketakutan di situ ya. Betul. Dan dengan mereka datang berbarengan dengan banyak kendaraan sekali di depan pengadilan, kita merasa tidak ada power apa-apa di situ. Jadi kita langsung melapor ke kepolisian juga Pak. Pada saat itu kita hanya bisa melihat dan membiarkan saja yang terjadi di sana seperti apa. Tapi kita sudah menyarankan kalau mencoret di dinding itu tidak boleh. Karena sudah terjadi 4 kali sekarang tuh Pak. Oke. Sudah saya ingatkan pada awalnya, tapi ya tetap saja Pak, nekat. Tetap dilakukan Pak. Statement dari awal sampai sekarang berubah-ubah ya, bagus. Coba gimana tanggapan kalian gimana? Ya tanggapan Bapak aja yang mendengar Pak. Enggak, saya mau tahu dari kalian tuh yang kalian anggap izin itu ketika itu emang Pak Erosnya bilang apa? Ya silahkan kalau mau melakukannya. Silahkan berarti mengizinkan dong. Tapi sebelumnya sudah memberitahu, mengingatkan, melarang. Nggak ada. Tadi pertama dia mengizinkan dulu. Nah gini Pak, Bapak kan tadi dengar dari Pak saya Eros, bilang ke Rudolfnya langsung. Statement dia, sedangkan statement dia di awal sama sekarang nambah-nambah terus tuh. Sebelumnya katanya bukan terintimidasi, tapi ada omongan Rudolf yang katanya siapkan ata kematian tuh di awal. Jadi intimidasi itu Pak. Ya oke. Terus sekarang tadi Bapak bilang ada tambahan lagi kalau misalnya apa tadi Bapak bilang di anak-anak PT ngapain ke Bapak? Yang tadi Bapak tambahin? Ya mereka berkumpul kan di situ di depan pengadilan. Hitung orang berkumpul terus berapa? 7 ya? Ngeluarin jatah atau gimana Pak maksudnya? Tidak ada. Nah sebenarnya saya jujur agak sedikit bingung ya. Ini mohon maaf banget, saya merasa ini kayaknya dari tadi jadinya muter-muter. Tadi kan juga sudah jelas-jelas ya Pak Polisi bilang mau izin bagaimanapun kalau saran perizinan dari seorang pribadi itu nggak sah, harus ada hitam di atas putih. Anggap aja ini polisi sudah sebagai penengah dan dia juga sudah mengucapkan hal tersebut. Betul. Jadi ngapain juga kita masih bahas perizinan sedangkan si polisi ini sudah mematahkan hal tersebut. Ya udah, kalau kayak gitu berarti bawa Pak Eros juga ke ini kasus ini karena dia mengizinkan, dia pihak terlibat juga secara tidak langsung. Dia tahu hukum. Kenapa tapi tidak, bentar dulu Pak. Tapi saya sekarang tanya, emang Pak Eros coret-coret?
Apa? Dia mengizinkan berarti dia ikut andil dong. Tapi emang Pak Eros coret? Ya mengizinkan, Mencoret, ikut Pak. andil. Kan yang saya bilang gini, saya pakai logika yang kakak di depan saya ini deh. Bayi itu tadi ya. Maksud saya gini loh, kita kan bukan anak bayi yang di depan bapak ini, Pak. Kita di sini, oke, anggaplah kita udah punya KTP, udah paham hukum kan, kata ibu ini tadi depan saya nih ya. Berarti kita dan sadar menanyakan, ini boleh dilakukan atau tidak. Pak Eros yang tahu hukum, udah jelas dia orang pengadilan, malah mempersilahkan kata-kata itu keluar dari mulut dia sendiri kan, bukan dari saya. Kan tadi dia yang bilang depan kita semua. Berarti secara nggak langsung dia melihat ada kejadian yang melanggar hukum akan terjadi, dipersilahkan aja sama dia. Sekarang saya tanya, itu tuh melanggar hukum nggak? Kalau misalnya dia sebagai aparatnya juga. Gini Pak ya. Kalau disebut ambil andil, itu berarti kan masuk ke dalam ambil andil itu banyak ya. Bisa dalam perencanaan, yang mengajak, ataupun yang melakukan gitu. Namun kan pada saat kejadian, Pak Eros sendiri ini bilang tadi sama kita semua, saat itu dia mengalami tekanan batin atas intimidasi yang ada, dan lebih memilih untuk ya udah diam saja karena takut dengan ancaman-ancaman yang sebelumnya. Saya rasa itu adalah respon manusiawi untuk self defense-nya Pak Eros. Self defense orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang melawan, ada yang diam, ada yang marah gitu. Jadi berarti kalau dibilang ambil andil, pada saat itu Pak Eros menyebutkan bahwa dia diam karena dia ketakutan, itu belum bisa kita sebut ambil andil. Dia foto-foto, berarti Pak. Bapak udah ngambil kesimpulan kalau misalnya omongan Pak Eros ini semuanya benar yang ada di lokasi. Ya dong, karena kan Bapak barusan bilang katanya Pak Eros memberikan izin tadi persilahkan itu karena dipengaruhi oleh tekanan, ya kan? Berarti Bapak secara nggak langsung memang percaya omongan dia dong, sudah bukti valid apa yang terjadi. Kan tadi bilang diancam, ditekan, dan Bapak iakan juga kan posisi dia. Jadi mempengaruhi omongan dia yang mempersilahkan tadi. Oh enggak, kalau saya bilang itu adalah informasi yang valid, tidak. Tentu kan ini dengan adanya kalian sebagai kuasa hukum, berarti kan ini akan berlanjut ke pengadilan, betul? Betul. Dan itu untuk penjatuhan bersalah atau tidak, valid atau tidak, itu bukan kuasa saya. Gitu. Namun ini kan karena kita masih dalam pembahasan yang saat ini, kalau kamu minta tanggapan saya begitu. Itu logis yang ada di kepala saya. Tapi untuk nanti hasilnya bagaimana, itu bukan di hak saya, Bapak. Gitu. Oke, saya terima kalau misalnya memang Bapak di sini sebagai pihak ketiganya, tapi bukan yang penentu keputusannya. Betul. Jadi saya kira di sini memang sudah langsung ditentukan. Oh betul, belum, bukan. Pengadilan. Bukan. Tambahan lagi dari saya mungkin ya, Pak. Mungkin saat itu saya terlihat seperti membiarkan. Tapi pada saat itu, saya dikelilingi lebih dari 10 orang, Pak. Dan itu bisa membahayakan saya juga. Jadi saya memilih untuk tetap tenang aja dan saya langsung melapor. Kalau saya ikut andil, saya tidak akan melapor ke kepolisian, Pak. Dan itu saya didampingi oleh Pak Putra di sana tuh, Pak. Dia berjaga di sana, jadi saya masih merasa ada rasa keamanan di situ. Jadi ada yang menjaga gitu, Pak. Dari kepolisian. Begitu. Jadi saya biarkan mereka bertindak sambil mencatat nama mereka. Dan sekarang ya kita punya bukti yang nggak bisa dibantah. Ya, tekanan batin harusnya ngumpet, Pak, kalau emang diancam. Ya udah, gini bapak-bapak, ibu-ibu, karena kalau ini dibahas terus dari tadi muter-muter di situ nggak akan ada habisnya. Jadi intinya gini, Pak, siapa tadi, Pak Rival sama Pak Brixton. Dari tadi bapak kan minta bukti, minta ini itu. Ini kayaknya bapaknya ngiranya nama-nama yang 4 orang itu minta kami kepolisian tuh buat di ini ya, buat diproses langsung atau gimana? Enggak, Pak. Jadi dari kami ini masih penyidikan, kami butuh keterangan dari nama-nama tersebut. Jadi mohon untuk kooperatifnya, untuk nama-nama tersebut memberikan keterangan. Kan mereka juga udah punya kuasa hukum nih. Bapak-bapak sebagai kuasa hukumnya nggak perlu takut, Pak, gitu aja. Nanti untuk pengambilannya juga ditemani aja sama bapak-bapak kuasa hukumnya. Gitu aja. Gitu. Boleh Pak nanti. Soalnya kan kayak kemarin saya bilang sama Pak Kimura. Maksudnya kan kemarin saya sama anak-anak tuh kaget aja karena posisinya yang kayak sejelasin kemarin Pak Kimura kayak tindakan terorisme gitu loh, karena kan langsung ya seperti itulah datanya kemarin. Iya.
Nggak itu Saya aja. rasa sih Jadi udah cukup ya kalau Eh, dari Iya, pengadilan. dari Nanti kalau polisi aja misalnya yang nentuinnya gimana ini. iya. Ya, itu Bu Ruki, silakan. Apa kan tadi udah saya bilang tuh. ya. Oh, udah Iya, tuh. iya, Jadi nanti kita intinya bawakan ini orang-orangnya. ini intinya nanti akan kita lanjutkan ke proses penyidikan. Berikut nanti ketika sudah selesai akan dilanjutkan ke pengadilan. Begitu aja Bapak-bapak ya. Boleh. Oke, boleh Pak. Ada lagi yang mau Berarti ditambahkan atau gimana? ini mungkin saya Silakan. mau tanyakan sih Pak. Berarti Silakan, untuk silakan. 4 orang nama tadi itu mau seperti apa nih Tapi, waktu Bentar, Brixen. waktunya nih Pak? Ini kan lawannya orang pengadilan ya. Kenapa dibawa ke pengadilan ya? Kata siapa lawannya orang pengadilan, Pak? Ini. Ini gitu. Pak Kim ini boleh dibilangin? Oh, kalau yang kasus Kenapa? beda nanti aja dong. Enggak, kasusnya sama-sama vandalisme. Sama. Iya, oke, Jadi sama-sama kita kasusnya butuh vandalisme. Cuman bukan sama orang-orang ini kan yang nama-nama lain. Berarti ini nggak usah disebut gitu loh maksud saya. Sini Bu Ruki bentar, 15 sebentar. Bentar deh, saya jadi tiba-tiba Ya udah. Intinya Enggak, kalau ini yang kalau- Rudolf kan. Ya, yang saya yang Rudolf. Iya bener Iya. dong. Itu nanti kira-kira gimana Pak buat yang pemanggilan apa saksinya langsung apa pelakunya nanti- langsung lah kalau dari kepolisian. nanti kan Bapak sebagai kuasa hukum nanti akan tukaran kontak dengan Bu Ryuki. udah. Nanti Udah. udah. Kalau udah nanti tinggal Ya. dikomunikasikan aja, dibuat janjinya hari apa jam berapa, silakan nanti disiapkan aja gitu. Oke, habis Ya, ini nanti kalau saya gue by phone kalau aja pas ke udah- Bu ya. Ryuki. Ya, tapi jangan sekarang, Ruki. Pak. Iya, iya. Iya. Aman, Bu. Hmm. Aman bertujuh. Gimana apa Pak Kimura? Ya, Ada silakan interogasi nggak? disampaikan saja. Oh. Hmm. Bentar yang mana?